Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ria Gatria dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai bimbingan konseling bagi anak berkebutuhan khusus. Nah, materi pertama itu ada hakikat dan konsep bimbingan konseling bagi anak berkebutuhan khusus. Sebelum masuk ke materi, kita perlu mengetahui bahwa anak berkebutuhan khusus dulunya itu dikenal sebagai anak luar biasa. Anak berkebutuhan khusus merupakan kondisi di mana anak memiliki perbedaan dengan kondisi anak pada umumnya, baik dari segi fisik, psikis, kognitif, dan memerlukan penanganan sesuai dengan kebutuhan anak berkebutuhan khusus tersebut. Nah, adapun tujuan dari bimbingan konseling bagi anak berkebutuhan khusus itu sendiri adalah yang pertama, membantu siswa mencapai tujuan perkembangan baik dari segi aspek pribadi, sosial, belajar maupun karir. Yang kedua, disesuaikan kebutuhannya agar anak dapat percaya diri, dapat bergaul, dapat menerima dirinya dan mengenal potensi yang dimilikinya. Adapun upaya konselor dalam memberikan bimbingan terhadap anak berkebutuhan khusus, yaitu agar anak berkebutuhan khusus lebih mengenal dirinya, menerima keadaannya, mengenali kelemahan dan kekuatan yang dimilikinya, dan mengarahkan dirinya sesuai kemampuan yang dimiliki anak tersebut. Adapun konseling terhadap anak berkebutuhan khusus diberikan terhadap konselor dengan harapan anak berkebutuhan khusus dapat menyelesaikan masalah yang dimilikinya, menyesuaikan dirinya, dapat mengembangkan potensi sesuai kemampuan yang dimilikinya. Materi selanjutnya adalah jenis-jenis anak berkebutuhan khusus beserta permasalahan dan kebutuhan yang dimilikinya. Yang pertama adalah anak tunagrahita. Anak ini memiliki permasalahan dalam perkembangan mentalnya. Permasalahannya adalah anak ini sulit untuk bersosialisasi, berkomunikasi, sulit belajar, dan sulit memahami dirinya sendiri. Adapun kebutuhannya adalah anak ini perlu perhatian khusus dari guru di sekolah. Anak ini harus ditempatkan bagian depan ketika belajar di kelas dengan anak-anak yang memiliki kesamaan atau kemampuannya hampir sama, dengan mengadakan pusat belajar atau learning center, yaitu pusat belajar ini dibentuk pada sudut-sudut ruangan, misalnya sudut-sudut bahasa, sudut berhitung. Nah, yang kedua, tunalaras. Anak ini mempunyai permasalahan gangguan emosi dan kontrol sosial. Permasalahan yang dimilikinya yaitu anak ini sulit mengontrol dirinya, tidak mampu belajar, tidak mampu melakukan hubungan baik dengan guru maupun teman-teman, bertingkah laku atau berperasaan tidak pada tempatnya. Secara umum mereka selalu dalam keadaan persuasif dan tidak menggembirakan atau sering mengalami depresi. Nah, adapun kebutuhannya yaitu pola belajar dan take and give, tidak memaksa kehendak, anak ini harus diberikan ruang padanya untuk berkembang dan memberikan batasan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukannya. Yang ketiga adalah anak tunanetra. Anak ini memiliki gangguan pada penglihatan. Nah, adapun permasalahan yang dimilikinya adalah kesulitan dalam kehidupan sehari-hari, sebab anak ini sulit dalam hal pendidikan, mempunyai masalah penyesuaian diri dan masalah emosional. Adapun kebutuhannya yaitu membutuhkan media yang digunakan untuk proses belajar sesuai standar kebutuhan anak tersebut dan membutuhkan sarana khusus untuk menunjang pendidikannya. Nah, selanjutnya adalah jenis anak tunarungu, di mana anak ini memiliki gangguan pada pendengarannya.
Adapun permasalahan pada anak tunarungu ini, yang pertama, kurang memperhatikan saat guru memberikan pelajaran di kelas. Yang kedua, sumber bunyi. Anak ini seringkali ia meminta pengulang penjelas guru ketika berada di kelas. Dia tidak cukup dalam satu kali penjelasan saja, maka dari itu dia meminta untuk menjelaskan kembali materi yang diberikan oleh guru tersebut. Yang ketiga, kesulitan mengikuti petunjuk secara lisan, sebab anak ini mempunyai gangguan pada pendengaran. Maka dari itu dia lebih cepat menanggapi petunjuk yang diberikan secara non-verbal. Nah, yang keempat, memiliki hambatan bahasa dan bicara. Nah, adapun kebutuhan pada anak tunarungu ini, yang pertama adalah membutuhkan stimuli agar kemampuan mereka dapat dioptimalkan. Yang kedua, disiplin diri diperlukan, sebab untuk menjawab salah satu permasalahan dan mampu mengungkapkan ekspresinya. Nah, yang kelima adalah tunadaksa. Anak ini mempunyai gangguan pada alat geraknya. Adapun permasalahan yang dihadapi oleh anak ini, yang pertama adalah masalah fisik. Masalah fisik yang terjadi berupa kelumpuhan pada anggota gerak bawah atas atau anggota gerak pada otot-otot penegak tulang punggung. Yang kedua adalah cenderung merasa apatis, malu, rendah diri, sensitif, dan kadang-kadang memiliki egois terhadap lingkungannya. Adapun kebutuhan pada anak ini adalah kebutuhan akan komunikasi, mobilisasi sosial maupun kebutuhan psikis. Nah, yang keenam adalah anak autis. Anak ini cenderung memiliki dunianya sendiri. Adapun permasalahan yang dihadapinya adalah masalah memahami lingkungan, masalah gangguan perilaku dan emosi. Adapun kebutuhan pada anak autis adalah yang pertama, kebutuhan berkomunikasi. Yang kedua, kebutuhan memperhatikan dan memahami lingkungan. Yang ketiga, kebutuhan untuk melakukan sesuatu yang disenanginya secara berulang-ulang. Nah, selanjutnya adalah tunaganda. Anak ini memiliki kelainan atau ketunaan lebih dari 2. Adapun permasalahan yang dihadapinya adalah kurang komunikasi, perkembangan motorik dan psikisnya lambat. Yang ketiga, sering menunjukkan perilaku yang aneh dan tidak bertujuan. Dan yang terakhir, cenderung lupa akan keterampilan yang telah dikuasainya. Nah, adapun kebutuhan yang dimilikinya adalah kebutuhan alternatif. Nah, selanjutnya adalah yang terakhir, kesulitan belajar. Anak ini mempunyai permasalahan dalam kesulitan belajar dalam berhitung, membaca, dan menulis. Adapun kebutuhan pada anak ini adalah membutuhkan perhatian lebih dari guru di sekolah, sebab dia harus mengenal lebih banyak angka dan huruf agar dia dapat mengatasi kesulitan yang dimilikinya. Nah, selanjutnya adalah jenis anak berkebutuhan khusus ADHD atau Attention Deficit Hyperactive Disorder. Nah, anak ini memiliki gangguan perilaku ditandai dengan adanya gangguan pemusatan perhatian, pusat pencernaan yang lepas kontrol, dan perilaku yang hyperaktif. Nah, adapun permasalahan yang dimiliki pada anak ini adalah tidak fokus, impulsif, sulit untuk dikendalikan, menentang, dan destruktif, tidak kenal dan tidak sabar serta usil. Nah, adapun kebutuhan yang dibutuhkan pada anak ini adalah rutinitas, struktur, dan konsistensi, fokus pada hal-hal yang positif saja, penjelasan sederhana dan singkat, mengabaikan hal-hal yang tidak penting. Yang kedua adalah autis. Autis ini berasal dari kata auto yang berarti sendiri, karena bila diperhatikan maka akan ada kesan bahwa penyandang autisme seolah-olah hidup di dunianya sendiri. Adapun gejala yang ditimbulkan adalah gangguan fisik dan gangguan perilaku. Adapun penanganan pada anak autis ini yaitu ada terapi tingkah laku, terapi bicara, dan pendidikan khusus. Yang ketiga adalah retardasi mental. Retardasi mental ini
merupakan penurunan fungsi intelektual secara menyeluruh yang terjadi pada masa perkembangan dan dihubungkan dengan gangguan adaptasi sosial. Penyebab dari retardasi mental ini adalah biologis dan psikososial seseorang. Dan yang keempat adalah talented. Talented ini adalah kemampuan bawaan berupa potensi khusus dan jika memperoleh kesempatan berkembang dengan baik akan muncul sebagai kemampuan khusus dalam bidang tertentu sesuai potensinya. Talented ini juga merupakan penonjolan akan suatu bidang tertentu yang dimiliki oleh individu yang dibawa sejak lahir atau secara umum disebut berarti kecakapan khusus yang sifatnya non-intelektif. Nah, yang kelima adalah gifted. Gifted ini merupakan anak yang memiliki bakat, anak yang memiliki kemampuan yang luar biasa pada hampir semua bidang maupun bidang-bidang tertentu. Kreativitasnya tinggi dan sangat bergantung dan sangat bertanggung jawab pada tugas-tugas yang dimilikinya. Nah, selanjutnya adalah pemahaman anak berkebutuhan khusus sebagai individu. Banyak masyarakat yang beranggapan bahwa anak berkebutuhan khusus tidak dapat berperan di tengah masyarakat, tidak dapat bersosialisasi seperti anak normal lainnya. Banyak orang yang mengucilkan anak berkebutuhan khusus. Sebenarnya anak berkebutuhan khusus itu tidak boleh dikucilkan, namun harus disikapi dengan positif. Dengan demikian, anak tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat atau memberikan suatu kebanggaan bagi keluarga, lingkungan maupun pembangunan bangsa. Dengan mengucilkan anak berkebutuhan khusus itu dapat menjadi faktor pada anak tersebut dalam menurunkan tingkat minat belajarnya dan dapat mengurangi kepercayaan diri yang ada pada dalam dirinya. Dengan demikian, adapun upaya yang dapat kita lakukan dalam meningkatkan kepercayaan diri pada anak berkebutuhan khusus. Misalnya yang pertama, dengan keterampilan anak berkebutuhan khusus dapat diasah bakat minatnya dalam membuat suatu keterampilan. Misalnya membuat bros, membuat bingkai, membuat dompet dari bahan kain flanel, membuat tempat aksesoris dan sebagainya. Dengan kegiatan ini bertujuan untuk mengajarkan kepada anak berkebutuhan khusus tentang kerjasama, kekompakan, dan saling menghargai satu sama lain. Yang kedua, dengan kesenian musik melalui seni bernyanyi. Dengan seni musik bernyanyi ini, anak berkebutuhan khusus bisa mengungkapkan perasaan emosinya. Dia dapat mengungkapkan emosinya yang misalkan anak berkebutuhan khusus dulu ini dia pendiam, dia tidak dapat mengungkapkan emosinya sebagaimana apa yang ia rasakan. Dengan seni bernyanyi ini diharapkan anak berkebutuhan khusus dapat mengungkapkan emosinya, dia dapat mengekspresikan emosinya. Nah, adapun peran guru BK dalam membuat tugas perkembangan anak berkebutuhan khusus dalam bersosialisasi yaitu yang pertama, memberikan layanan bimbingan konseling sesuai kemampuan, bakat, minat, serta jenis ketunaan anak tersebut. Yang kedua, memberikan layanan informasi terkait dengan peran gender anak berkebutuhan khusus. Dengan begitu, anak berkebutuhan khusus dapat memahami dirinya serta memahami orang lain. Nah, yang ketiga, peserta didik termasuk anak berkebutuhan khusus dapat memilih karir di sekolah. Nah, dengan diberikannya peserta didik dapat memilih karirnya sendiri, dia dapat memahami di mana potensi dan minat yang dimilikinya. Maka dari itu, sampai di situ materi mengenai pemahaman anak berkebutuhan khusus sebagai individu. Nah, selanjutnya adalah program sekolah inklusi. Sekolah inklusi adalah sekolah atau sistem layanan pendidikan yang mengikut sertakan anak berkebutuhan khusus untuk belajar bersama dengan peserta didik lainnya yang sebaya di sekolah reguler yang terdekat dengan tempat tinggalnya
atau suatu sekolah yang menampung semua peserta didik di sekolah yang sama dengan menyediakan program pendidikan yang layak, menentang maupun bantuan dan dukungan yang dapat diberikan oleh guru agar tetap berhasil tetapi disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan peserta didik. Ada 6 model pembelajaran dalam sekolah inklusi. Yang pertama adalah model kelas reguler atau inklusi penuh. Yang kedua model kelas cluster. Dan yang ketiga adalah model kelas pull out. Dan yang keempat model kelas cluster dan pull out. Yang kelima model kelas khusus. Dan yang terakhir adalah model kelas khusus penuh. Nah, yang pertama adalah model kelas inklusi penuh, yaitu di mana model ini model pembelajaran ini dilaksanakan dengan cara mengumpulkan atau mencampurkan peserta didik anak berkebutuhan khusus dengan peserta didik normal lainnya. Jadi dia digabung. Yang kedua, model cluster. Di sini anak berkebutuhan khusus dikelompokkan tersendiri. Yang ketiga, model pull out. Anak berkebutuhan khusus dipindahkan ke ruang khusus untuk mendapatkan pelajaran tertentu dan didampingi guru khusus. Jadi di sini anak berkebutuhan khusus sewaktu-waktu berada di kelas yang tercampur dengan anak normal lainnya dan sewaktu-waktu ditarik oleh guru khusus untuk diberikan pembelajaran khusus. Nah, selanjutnya adalah model cluster dan pull out. Ini adalah kombinasi antara model pembelajaran cluster dan model pembelajaran pull out. Di sini anak berkebutuhan khusus sewaktu-waktu juga tercampur, dikelompokkan tersendiri dan sewaktu-waktu ditarik oleh pengajar atau guru khusus dan diberikan pendidikan tertentu atau pelajaran tertentu dengan didampingi oleh guru khusus. Yang kelima adalah model khusus, model pembelajaran khusus. Di sini model pembelajaran ini khusus bagi anak berkebutuhan khusus, tapi sewaktu-waktu juga digabungkan dengan anak normal lainnya. Dan yang terakhir adalah model khusus penuh. Kelas ini khusus penuh dipenuhi oleh anak berkebutuhan khusus, tidak dicampuri dengan anak normal lainnya. Nah, adapun peran guru BK dalam sekolah inklusi ini adalah yang pertama, memberikan layanan bimbingan konseling yang sesuai kemampuan, bakat, minat, serta jenis ketunaan anak tersebut. Dan yang kedua, memberikan layanan informasi terkait dengan peran gender anak berkebutuhan khusus. Dan yang terakhir adalah peserta didik termasuk anak berkebutuhan khusus dapat memilih karir di sekolah tersebut. Selanjutnya adalah teknik asesmen anak berkebutuhan khusus. Asesmen ini digunakan untuk menemukan dan menetapkan di mana letak masalah yang dihadapi serta apa yang menjadi kebutuhan seorang anak. Ada beberapa teknik asesmen yang dapat digunakan pada asesmen formal dan atau asesmen informal, yaitu yang pertama observasi, analisis sampel, analisis tugas, checklist, skala rating, interview dan kuesioner, dan serta acuan normatif. Lalu adapun teknik bimbingan konseling bagi anak berkebutuhan khusus. Layanan bimbingan dan konseling anak berkebutuhan khusus bisa dilakukan melalui pendekatan individual dan pendekatan kelompok. Ini disesuaikan dengan tujuan dan masalah yang sedang dihadapi. Pendekatan individual, konselor di sini berfokus pada seorang klien saja, sedangkan pendekatan kelompok, konselor menghadapi beberapa konseling sekaligus dalam waktu yang sama. Fokus konselor adalah para siswa, informasi yang diberikan, serta cara pemecahan masalah yang berhubungan dengan tugas perkembangan dan tugas sosial anak tersebut. Yang kedua ada pendekatan behavior. Terdapat 4 metode yang dapat digunakan untuk bimbingan konseling anak berkebutuhan khusus dalam pendekatan behavior ini. Yang pertama ada operant learning, social modeling, emotional learning, dan cognitive learning. Selanjutnya ada yang terakhir pendekatan reality. Pendekatan ini
berfokus untuk membantu siswa anak berkebutuhan khusus agar mempunyai emosi yang ketat dan rasional. Konselor yang menggunakan pendekatan ini berperan untuk aktif berbicara mengenai tingkah laku anak berkebutuhan khusus, mengarahkan perhatian siswa anak berkebutuhan khusus pada tingkah lakunya, mengarahkan perhatian siswa anak berkebutuhan khusus terhadap tingkah lakunya, dan membantu mengadakan perubahan tingkah laku siswa anak berkebutuhan khusus. Nah, itulah materi mengenai bimbingan konseling bagi anak berkebutuhan khusus. Jika ada materi yang kurang sesuai, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.